Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Khairunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Mula Warman, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Materi yang akan diajarkan pada praktik pembelajaran kali ini adalah bentuk norma dan aturan dalam kehidupan masyarakat menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan.
depan, Kamu simak pernah videonya tanya tentang norma norma. kehidupan enggak? Oh iya, dengan norma agama itu kan, contohnya saya seorang muslim, saya harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau tidak, saya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau saya melaksanakan, saya akan mendapatkan pahala. Ada lagi yang kayak taat kepada orang tua itu kan, kalau kita taat, kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa. Begitu bukan? Iya betul, yang itu. Ada lagi yang norma hukum, yang kalau kita melanggar hukumnya, kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, kita menerobos lampu merah, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya? Yes, betul. Ada lagi norma kesopanan, yang contohnya orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya lagi, kalau kita membeli sesuatu itu harus dengan tangan kanan, lebih sopan dibanding dengan tangan kiri. Nah seperti itu kan? Iya, ada lagi norma kesusilaan, dimana kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, orang akan menjauh dari kita akan dikucilkan di masyarakat. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga Allah menjaga kita dan kita selalu dapat menjalankan norma. Sekarang, tadi udah nonton video Kamu kan? pernah tahu kan? Tadi ditanya apa itu norma? Siapa yang bisa menjawab dari video tadi, menyimpulkan isi video tadi? Jadi norma itu apa ya? Yang tadi aturan. Aturan. Oke, ada lagi enggak? Yang mau menjawab selain aturan? Kewajiban. Kewajiban. Ada kewajiban, ada aturan. Hak, kata Azira, hak apa lagi? Kesopanan. Kesopanan. Apa lagi? Kejujuran. Kebanggaan, kejujuran. Ada banyak sekali jawaban. Kenapa? Perbuatan yang baik, kata bosan baik. Semua jawabannya hampir betul, hanya mungkin belum lengkap. Benar, norma itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang berupa aturan. Yang tadi Atika sebut, perbuatan baik yang bosan sebut, aturan yang Atika sebutkan tadi. Nah, aturan-aturan itu ada banyak macamnya. Ada yang tadi tentang kesopanan, yang Robi sebut. Ada tadi tentang apa lagi? Kejujuran. Iya, ada tentang kejujuran, kebaikan. Betul nggak salah? Norma itu adalah peraturan yang tidak tertulis dan sanksi. Sanksi tadi apa? Hukumannya berupa teguran dari masyarakat. Contohnya tadi dijauhin, digosipin, ya kan pasti pernah dengar nggak yang kayak gitu? Mama-mama ngumpul, ngobrol, iya, ikutan juga, ikutan gosip juga. Nah itu kalau norma yang berada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalau misalnya kita melanggar tadi, misalnya nggak berkata jujur, tidak berbuat dengan sopan, tidak berbuat dengan baik, hukumannya adalah berupa teguran masyarakat. Belum sampai ke polisi nih, masih dari masyarakat dulu, entah diolok-olok, entah di apa lagi? Diomongin, dibully, betul. Di apa? Serem banget ini. Bener sih, pasti ada masyarakat yang bisa nggak suka. Ih, aku udah suka sama Kanaya, aku santet nanti. Dipelet, bener nggak salah. Karena kita masih umum hal-hal yang kayak gitu. Tapi kita jangan sampai seperti itu yang wajar-wajar aja. Sekarang
Sebelum tidur lihat ngapain tuh sebelum tidur. Lihat dulu videonya sekarang. Matanya sampai berkurang kaki. Jam berapa sih? Jam berapa ini? Kalian gitu. Kita ada lupa. Sejak mana lah kau ini? Tono, lama kali lah kau ini. Aku barunya kesiangan. Makanya kita masuk pelanggan aku bukan. Aku John, kita harus dapat nih. John, jangan. Ini tetap polisi nih. Aku udah kita harus berhenti. Iya ibu, cowok kan memang selalu salah, cewek selalu benar. Baik ibu. Aku jam, depannya aku potong. Cepat lah Ton, kita lari masuk kelas. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Kami tadi tuh bilang polisi Pak, makanya terlambat. Oh, iya Pak. Kamu bau. Aku bau. Tai yang bau. Ih, bisa kena tai sih. Tapi Bu, baik Bu. Emang enak. Itu siapa ya? Apa dia kena aku juga? Loh, kamu ya John? Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama tak ikut dari bahasa Inggris. Nah, kau kenapa bisa kena hukum Tom? Aku gara-gara berangkat telat juga John. Mana pantatku kena tai sapi lagi. Jadi ketawain deh. Benarnya kalau kali lah. Kalau kayak gini. Baik, sudah disimak videonya. Nah, di dalam situ ada aturan-aturan yang dilanggar oleh siapa tadi? Tony sama Jono. Coba, siapa yang bisa menjelaskan anak-anak yang
Udah belum? 1, 2, 3. Bikin peraturannya yang betul ya, sesuai dengan yang kalian biasanya rasakan di sekolah, di rumah ya. Lewat nanti di sini ya. Masih ada waktu, tunggu dulu. Yang sudah langsung hadap ke depan. Nah, kita belum kayak kesengarannya kayak gini. Banyak. Silakan duduk kembali. Ibu berikan waktu tambahan kalau ada lagi yang mau ditambahkan jawabannya. Bentar aja, 1 menit. Sebelum maju untuk presentasi. Sudah? Siap maju? Siap maju? Baik, kelompok kalian dulu yang mau maju. Oke, kalau gitu kita urut aja dari kelompok 1. Nah, cara menjelaskannya berdiri di depan itunya, kasusnya. Jadi kelompok 1 menjelaskan yang peristiwa 1, kelompok 2 menjelaskan yang peristiwa dan seterusnya. Paham? Baik, kelompok 1 dulu silakan. Teman-teman nyocokkan dengan jawabannya. Ada kesini semua. Ayo silakan perkenalan. Siapa kan namanya? Nah, soalnya bacakan dulu yang saya nanti. Berdasarkan gambar di atas, apa yang telah dilakukan oleh anak-anak tersebut? Jawabannya apa? Jawabannya yang kedua. Menurut kalian, apa saja aturan yang harus diikuti? Apa yang harus dilakukan? Ah, kelompok 1 untuk jawaban nomor 1 ini namanya apa ini tadi? Kemudian jawaban nomor 2-nya supaya nggak terjadi lagi, tidak boleh membuli, tidak boleh Berkali. betul kan jawabannya? Ada yang mau menambahkan yang lebih lengkap? Tidak terjadi lagi pembulian, kalau tidak Oh baik, lebih lengkap. Jadi supaya itu tidak terjadi lagi, yang pertama dilaporkan kepada polisi. Nah, setelah dilaporkan ke guru, kalau perlu nanti dilaporkan ke Pak Polisi. Ada jawaban yang beda? Jawabannya Tika apa? Oke, ada hukuman bagi mereka yang melakukan pembulian. Betul jawabannya ya? Oke, mari tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengaran. Kami dari kelompok 2 ingin mengkasih lihat
Membersihkan semua sampah. Oke, sanksi itu apa artinya? Hukuman yang akan didapatkan jika dia melakukan buang sampah sembarangan apa tadi jawabannya? Dia akan disuruh untuk membersihkan semua sampahnya. Jadi dihukum, kamu yang buang kamu harus bersihkan semua, betul nggak? Boleh, tidak salah. Ada lagi jawaban berbeda teman-teman? Dilarang membuang sampah di jalanan. Selain dilarang membuang sampah, apa lagi selain itu? Diambil dalam Hah? ini apa dibaca ada Ya, mengangkut sampah dengan dinasehati oleh masyarakat. Nah, di sini nih loh, ada Gimana cara agar hal tersebut tidak terjadi di lingkungan sekitar kalian? membuat tempat sampah, betul teman-teman? Kemudian apa lagi selain membuat tempat sampah? Denda dan membersihkan lingkungan. Oh, dikasih denda supaya jerah. Kemudian dengan mengadakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Betul jawabannya? Ada yang berbeda? Ibu mau kalian kita bikin peraturan dalam kelas. Di kelas kita ini kita bikin peraturan menurut kalian, peraturan supaya nggak ada melanggar peraturan, kita bikin peraturan aja. Sampaikan pendapat kalian, paham? Tulis di kertas ini, nanti ditempel. Tulis peraturan-peraturan yang mau kita tuliskan.
Gampang kan, makanya cepet juga. Nomor 5 dijelaskan, diceritakan. Oke, siap-siap kita koreksi. Betul tidak? Kalau jawabanmu benar dikasih centang. Kalau jawabanmu salah dikasih diperbaiki juga sekalian ya jawabannya. Enggak, satu pilihan satu jawaban. Nggak boleh dua kali. Itu satu-satu.